Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Shibai Otsutsuki mengeluarkan virus berwarna hitam. Sekilas, virus ini terlihat sangat mirip dengan virus milik Boro, yang dulu pernah dilawan Boruto. Sarada tanpa sengaja menghirup virus itu, dan dalam sekejap tubuhnya langsung melemah. Ia jatuh tak sadarkan diri. Cakra dalam tubuh Sarada mulai habis seiring waktu. Virus ini ternyata adalah bagian dari kekuatan Shinjutsu tingkat tinggi milik Shibai, yang dikenal sebagai Dewa Otsutsuki. Boruto segera mengaktifkan Jougan miliknya. Dengan kekuatan itu, ia mencoba membantu Sarada agar tubuhnya bisa terus beregenerasi. Boruto tampaknya tidak terpengaruh oleh virus ini. Tubuhnya tetap stabil dan kuat, kemungkinan besar karena ia bisa memanipulasi sel-selnya agar terus memperbarui diri. Hal ini bisa terjadi karena Boruto memiliki kombinasi kekuatan dari Karma, Jougan, dan juga kekuatan Rikudo yang diwariskan dari Hagoromo. Melihat kondisi Sarada yang kritis, Boruto memberikan sebagian cakra yin dan yang miliknya. Dengan itu, tubuh Sarada mulai perlahan pulih dan beregenerasi. Situasinya mengingatkan Boruto pada kejadian di masa lalu, saat Naruto menyembuhkan mata Kakashi. Namun, ancaman belum berhenti. Virus yang ada di udara berubah bentuk. Di tangan Shibai, virus itu berubah menjadi partikel logam tajam yang ukurannya sangat kecil. Jika seseorang menghirupnya, maka tubuh orang itu akan rusak dari dalam, dan cakranya akan habis. Boruto kemudian mengayunkan tongkat Rikudo miliknya. Dari tongkat itu muncul energi seperti cahaya besar yang mendorong virus-virus itu menjauh. Sarada membuka mata dan berkata dengan suara pelan, "Boruto, ini benar-benar berbahaya. Untung saja kau cepat membantuku. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa bertahan hidup." Boruto tersenyum kecil dan menjawab, "Tidak apa-apa, Sarada. Yang penting sekarang kau sudah sadar. Kita masih harus waspada, ini belum selesai." Namun saat mereka hendak menghindari sisa virus, Kawaki dan Shibai tiba-tiba muncul. Mereka langsung menyerang Boruto dengan teknik Biju Udama berukuran besar, yang diciptakan dari tangan Shibai. Boruto yang melihat serangan itu segera bertindak cepat. Ia melemparkan Sarada ke arah Kashinkoji untuk diamankan, lalu menendang bola cakra raksasa itu ke atas langit agar tidak meledak di dekat mereka. Setelah itu, Boruto menyerang Shibai dan Kawaki dengan tendangan kuat di waktu yang bersamaan. Keduanya terpental cukup jauh. Tanpa membuang waktu, Boruto mengejar mereka dengan jurus Futon Repusou. Jurus ini membuat pergerakan Boruto sangat cepat, seolah ia didorong oleh hembusan angin besar. Saat berhasil mendekat, Boruto mencengkeram leher Shibai dan Kawaki dengan kuat. Ia menghantamkan mereka ke tanah dengan keras. Tanah di sekitar mereka retak akibat benturan itu. Tiba-tiba, dari arah belakang Boruto, muncul cahaya merah yang menyilaukan. Sebuah laser besar menembak ke arahnya. Boruto langsung membentuk Budo Udama menjadi perisai besar dan menahannya. Ternyata, serangan itu berasal dari Delta. Delta maju, dan kakinya memanjang untuk menyerang Boruto dengan tendangan. Boruto terpental. Namun, Kashinkoji segera muncul dan memukul Delta hingga terlempar. Kashin berkata, "Boruto, ini serius. Delta sepertinya akan membangkitkan Shinjutsunya." Boruto menatap Delta dan menjawab, "Apa kau yakin dengan itu?" Kashinkoji mengangguk dan berkata, "Aku yakin. Aku bisa merasakannya." Semua anggota Kara telah dimodifikasi oleh Amado. Mereka diberi sel dari tubuh Shibai, jasadnya yang sudah tidak digunakan lagi. Jigen memanfaatkannya untuk meningkatkan kekuatan pasukannya. Ia melanjutkan, tapi tidak semua berhasil. Ada yang gagal meskipun punya sel itu. Contohnya seperti Depa dan Victor. Mereka tidak berhasil membangkitkannya. Tapi Delta, dia berbeda. Dia kemungkinan akan berhasil. Boruto terlihat serius mendengar penjelasan itu. Tak lama, Shibai yang sebelumnya tergeletak bangun dan berkata dengan suara berat, "Itulah hal yang paling aku benci dari kalian. Kalian seenaknya menggunakan tubuhku untuk tujuan yang bertentangan dengan kehendakku. Kalau kalian benar-benar ingin memakai sel tubuhku, maka satu-satunya cara adalah bergabung denganku." Kashinkoji menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku adalah seorang shinobi. Aku masih punya keyakinan dan prinsipku sendiri.
Aku tidak akan tunduk. Delta kemudian kembali terbang, dan menyerang Kashinkoji dengan tinjunya. Tapi sebelum ia sempat melakukan lebih jauh, tiba-tiba Madara muncul dan menyerangnya dengan jurus Inton Raiha. Delta tersambar petir hitam itu dan berteriak kesakitan. Madara mendekat, lalu mengangkat tangan, berniat memotong leher Delta dengan gudo udamanya. Namun ternyata Delta hanya berpura-pura terkena. Ia menunggu Madara mendekat agar bisa melancarkan serangan balik. Dalam hatinya, Delta berkata, "Ayo, terus mendekat. Begitu kau cukup dekat, aku akan menghabisimu dengan laser ini." Saat Madara semakin dekat, mata Delta bersinar terang. Laser merah muncul dari matanya, menembak ke arah Madara. Namun Madara tidak tinggal diam. Dengan cepat ia membalas menggunakan Ranton Kouga. Serangan itu menetralkan laser Delta. Madara berkata, "Aku tidak akan jatuh karena trik sederhana seperti itu, Delta." Delta yang gagal, terlihat sangat marah. Ia memanjangkan kakinya dan mencoba mengikat tubuh Madara dengan cepat. Madara lalu memanggil meteor besar dari langit. Dengan mata rinegannya, ia mengarahkan meteor itu agar jatuh dengan sangat cepat. Meteor raksasa itu menimpa Delta. Delta tertindih dan berteriak keras di bawah puing-puing meteor tersebut. Boruto menatap Delta yang terbaring setelah terkena meteor besar, lalu bertanya pada Madara dengan suara ragu. "Paman Madara, menurutmu, apakah Delta akan mati setelah terkena serangan sekuat itu?" Madara menjawab sambil menghela napas. "Harusnya dia sudah mati. Proyektil teknologi yang ada di tubuhnya sepertinya hancur karena meteorku." Itachi yang berdiri tidak jauh dari mereka ikut berkomentar. "Dari dulu kau memang selalu seperti itu, Uchiha Madara, gaya bertarungmu selalu ganas dan tanpa ragu." Madara hanya tertawa kecil, lalu menjawab, "Aku sudah lama tidak merasakan pertarungan seperti ini. Mungkin karena itu, aku terlihat terlalu bersemangat, rasanya seperti seseorang yang sudah lama kelaparan dan akhirnya menemukan makanan." Namun tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Meteor besar yang menghantam Delta mulai terangkat perlahan. Semua orang terkejut saat melihat Delta berdiri dan mengangkat meteor tersebut sendirian. Tubuh Delta terlihat mulai pulih. Luka-lukanya menghilang, dan energi dalam tubuhnya kembali bangkit. Delta telah membangkitkan kekuatan Shinjutsu. Kekuatan Shinjutsu yang muncul dari sel Shibai Otsutsuki di tubuh Delta membuatnya mampu beregenerasi tanpa batas. Luka seberat apapun akan segera pulih, seolah tubuhnya terus diperbarui seperti baru. Boruto yang melihat itu terdiam, lalu berkata pelan, "Tubuhnya bisa pulih secepat ini. Jangan-jangan dia benar-benar sudah membangkitkan kekuatan Shinjutsu." Kashinkoji mengangguk dan menjawab, "Aku sudah memperkirakan ini. Dari awal, aku merasa Delta punya potensi besar untuk membangkitkannya. Sekarang sepertinya dia akan sangat sulit untuk dilukai, karena tubuhnya bisa terus-menerus sembuh." Boruto tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Delta dengan wajah serius, mencoba menganalisis situasi. Delta kemudian mengangkat kembali meteor itu dan melemparkannya ke arah Madara. Tapi Boruto menggunakan Hiraishin untuk langsung berpindah ke meteor tersebut. Dengan cepat, Boruto menghancurkan meteor itu sebelum sempat jatuh. Delta lalu bertanya, "Boruto, kau tidak apa-apa?" Boruto menjawab sambil menarik napas, "Aku baik-baik saja. Tapi kekuatanmu benar-benar meningkat drastis." Meteor sebesar itu tidak mudah untuk diangkat dan dilempar begitu saja. Tak lama kemudian, Kawaki menghampiri Delta dan bertanya, "Delta, kekuatan apa yang barusan kau gunakan? Tiba-tiba saja kau bisa pulih dari luka yang seharusnya membuatmu tak bisa bergerak." Delta menggeleng pelan, lalu berkata, "Aku juga tidak sepenuhnya mengerti. Tapi sejak tadi aku merasa ada energi aneh dalam tubuhku. Energi itu semakin besar, dan tiba-tiba tubuhku bisa menyembuhkan diri sendiri. Sekarang sepertinya aku sudah berhasil membangkitkan kemampuan regenerasi tak terbatas." Mendengar itu, Kawaki dalam hati mulai bertanya-tanya. Apakah aku juga akan bisa membangkitkan kekuatan Shinjutsu seperti itu? Aku ingin kekuatan itu, benar-benar ingin. Di tempat lain, Shibai Otsutsuki memperhatikan dari kejauhan. Ia mulai berpikir dalam hatinya. Boruto, Madara, Hagoromo, Toneri, Kaguya, Hamura. Kalian semua terlalu berbahaya. Jika terus dibiarkan, kalian akan menghalangi rencanaku.
Sudah saatnya aku menghancurkan kalian sekarang. Shibai kemudian membuat segel merah besar yang langsung mengurung Boruto dan yang lainnya. Boruto terkejut dan bertanya, "Tunggu sebentar. Apa ini? Kenapa tiba-tiba ada segel yang mengurung kita semua?" Shibai lalu terbang mendekati segel itu. Ia menaruh tangannya di tanah, dan tiba-tiba, telapak tangannya muncul dari dalam segel, tepat di dekat kaki Boruto. Boruto melihat itu dan bersiap menusuk tangan Shibai dengan pedang Kusanagi. Tapi sebelum sempat menyerang, tangan Shibai bergerak lebih cepat. Dari tangan itu, keluar beberapa biju dama kecil. Jumlahnya banyak, dan semuanya siap meledak dalam segel tempat Boruto dan yang lainnya terkurung. Setelah melepaskan bom cakra itu, Shibai menarik kembali tangannya. Ia menatap ke arah segel dan berkata dengan dingin, "Kalian semua harus lenyap kali ini." Boruto berniat menggunakan Hiraishin untuk kabur ke dimensi lain. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, biju dama sudah meledak. Namun di saat kritis itu, Sarada tiba-tiba mengaktifkan Susanoo raksasa miliknya. Susanoo tersebut dipenuhi cakra Rikudo yang sebelumnya telah diberikan Boruto padanya. Susanoo milik Sarada berhasil melindungi semua orang dari dalam. Hagoromo bertanya, "Sarada, apakah kita akan aman di dalam Susanoo ini?" Sarada menjawab tegas, "Seharusnya aman, karena aku sudah memperkuat Susanoo-ku dengan cakra Rikudo dan juga kekuatan dari Eternal Mangekyo Sharingan." Ledakan biju dama mengguncang seluruh area. Segel merah mengeluarkan asap tebal dari atas. Namun semua orang masih bertahan di dalam perlindungan Susanoo. Toneri Otsutsuki berkata, "Cara ini terlalu berisiko. Ledakan biju dama terlalu kuat, bahkan panasnya terasa sampai ke dalam sini." Sarada menjawab sambil menjaga fokusnya, "Jangan khawatir. Aku sudah memperhitungkan semuanya. Ini tidak akan gagal." Shibai memperhatikan mereka dari jauh dan bergumam dalam hati. Mereka masih bisa bertahan lagi dan lagi. Mereka selalu punya cara untuk melindungi diri mereka. Setelah ledakan selesai, Sarada perlahan melepaskan Susanoo-nya. Boruto melihat sekeliling dan berkata, "Lingkungan sekitar hancur total." Sarada menoleh ke Boruto dan berkata, "Boruto, aku perhatikan dari tadi saat kau bertarung melawan Shibai, sepertinya kau tidak mengeluarkan seluruh kekuatanmu. Kenapa kau menahannya?" Boruto menunduk sebentar sebelum menjawab, "Bukan karena aku lemah, tapi aku memang sengaja menahan diri. Aku sedang mencoba memahami kekuatan Shibai. Aku tidak ingin langsung menghabiskan seluruh cakraku." Ia melanjutkan, "Lagi pula, aku pernah kehilangan kendali dan itu membuat Tenten terluka parah. Sejak saat itu, aku lebih berhati-hati. Aku tidak ingin kekuatanku mengenai teman-temanku sendiri. Karena mereka semua adalah bagian dari aliansi shinobi dan mereka adalah teman-temanku juga." Sarada mendengarkan kata-kata Boruto, lalu hanya diam. Ia menatap wajah Boruto dengan mata yang kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Panel terakhir menunjukkan Naruto dan Sasuke yang sedang bersiap keluar dari dimensi milik Shibai. Sasuke berkata dengan nada serius, "Naruto, aku ingin bertanya satu hal." Naruto menjawab, "Apa yang ingin kau tanyakan, Sasuke?" Sasuke menatap ke depan dan berkata pelan, "Apakah kau berniat untuk melawan Boruto dan malah memilih melindungi Shibai?" Naruto sempat terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, namun jawabannya membuat Sasuke terkejut. "Naruto, ya. Aku merasa saat ini aku harus mengalahkan Boruto dan berdiri di pihak Shibai. Aku tidak ingin pertempuran terus berlanjut dan malah membuat dunia kembali kacau. Aku hanya ingin melindungi semua orang, Sasuke." Wajah Sasuke berubah. Ia tampak kaget dan mulai menyadari sesuatu. "Sasuke, tunggu. Jadi kau benar-benar berpihak pada Shibai? Apa kau tidak merasa ada yang aneh dengan pilihanmu ini?" Naruto memandang Sasuke sejenak. "Naruto, aku merasa ini keputusan yang benar. Kenapa kau menanyakan hal ini?" Sasuke menarik napas panjang, lalu berkata sambil menatap lurus ke arah Naruto. "Sasuke, aku rasa kau sudah terpengaruh oleh kekuatan Zeno milik Shibai. Itu sebabnya kau sampai tidak bisa lagi membedakan mana kawan dan mana lawan." Tanpa membuang waktu, Sasuke langsung menggunakan Rinnegan miliknya untuk menunjukkan seluruh kenangan dan kejadian yang pernah mereka alami bersama Boruto. Ia menggunakan ilusi untuk membuka kembali memori Naruto yang telah terhapus.
Dalam ilusi itu, Naruto melihat bagaimana ia bertarung bersama Boruto melawan Momoshiki. Terlihat dirinya yang sedang memberikan rasengan besar kepada Boruto untuk mengalahkan musuh bersama. Naruto juga melihat momen saat Boruto memegang lengannya dan berkata dengan suara sedih. Boruto, dalam ingatan. Ayah, sadarlah. Kenapa kau malah membuatku khawatir seperti ini? Naruto tampak bingung. Matanya terbuka lebar, dan ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Naruto. Ini kenangan tentang Boruto? Tapi kenapa aku merasa seperti baru pertama kali melihat ini? Sasuke. Itulah pengaruh dari Zeno, Naruto. Ingatanmu tentang Boruto telah dihapus. Shibai telah menukar posisi kehidupan mereka. Sekarang semua aliansi berpihak kepada Shibai, dan Boruto berjuang sendirian. Naruto mulai merasakan pusing. Ia memegang kepalanya sambil duduk. Naruto. Semua ini terlalu membingungkan, Sasuke. Kepalaku berat. Aku benar-benar tidak tahu harus percaya yang mana. Suara Kurama tiba-tiba terdengar dari dalam diri Naruto. Kurama? Naruto, apa yang Sasuke katakan bukan sesuatu yang harus kau abaikan. Aku pun bisa merasakan kalau cakra Boruto dan cakramu memiliki kemiripan yang kuat. Seolah kalian punya ikatan yang lebih dalam. Naruto hanya terdiam, mendengarkan suara Kurama dalam dirinya. Lalu Sasuke menoleh kepada Indra. Sasuke. Indra, setelah kita sampai di bumi, apa kau berencana ikut memusnahkan Boruto juga? Indra. Tentu tidak. Aku tidak terpengaruh oleh Zeno karena aku memiliki Rinnegan dan Eternal Mangekyo Sharingan. Ilusi semacam itu tidak bisa mengacaukan pikiranku. Saat mereka masih berbicara, Naruto akhirnya berdiri sambil mengaktifkan mode Rikudo miliknya. Wajahnya sudah lebih tenang, tapi tetap terlihat gelisah. Naruto. Aku sudah mendengar semua penjelasanmu, Sasuke. Dan sekarang aku percaya padamu. Aku akan membantu mengalahkan Shibai. Tapi jika para aliansi benar-benar berpihak pada Shibai, lalu bagaimana aku bisa membantu Boruto tanpa dianggap sebagai pengkhianat? Sasuke memegang pundak Naruto dengan tatapan yang serius tapi tulus. Sasuke. Kau harus berpura-pura saja. Buat mereka mengira kau masih berada di bawah pengaruh Zeno. Biarkan aku dan Indra saja yang berdiri secara terang-terangan di pihak Boruto. Naruto menggeleng dengan cemas. Naruto. Itu tidak adil untukmu, Sasuke. Kau sudah cukup banyak mengorbankan dirimu. Aku tidak ingin kau menderita lebih dari ini. Aku juga harus membantu Boruto dengan cara yang nyata. Sasuke. Tapi jika kau ikut secara terang-terangan, posisimu jauh lebih berbahaya. Aku yang lebih pantas menanggung risiko itu. Aku yang punya banyak kesalahan di masa lalu, dan ini bisa jadi cara untuk menebusnya. Indra. Naruto, dengarkan. Setelah kita tiba di bumi, kau tetap tinggal bersama para aliansi. Aku yang akan bergabung secara terang-terangan dengan Boruto. Biar aku yang menanggung resikonya. Naruto. Lalu, bagaimana jika Boruto salah paham dan mengira aku memang benar-benar berpihak pada Shibai? Sasuke. Aku akan menjelaskan semuanya nanti padanya. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Fokus saja pada rencana kita. Naruto lalu terlihat diam dan termenung. Dalam pikirannya, ia membayangkan betapa beratnya beban yang sedang ditanggung oleh Boruto. Ia tahu, Boruto bukan hanya berusaha melindungi dunia, tapi juga harus menghadapi semua tekanan dari orang-orang yang kini memusuhinya. Sasuke. Naruto, aku ingatkan sekali lagi, kau harus bisa berpura-pura seolah masih terpengaruh oleh Zeno. Sementara aku akan mencoba memberikan ilusi melalui Rinnegan kepada seluruh pasukan aliansi, agar mereka melihat kebenaran. Tapi aku tidak yakin cara ini berhasil, karena jumlah mereka terlalu banyak. Kalau sampai gagal, satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah melindungi Boruto sampai akhir. Lalu Naruto, Sasuke, dan Indra pergi menuju bumi dengan membuka portal reinkarnasi. Sementara itu, Otsutsuki masih tersegel kuat di dimensi Shibai, dan hampir tidak mungkin bisa diselamatkan oleh orang-orang yang kekuatannya masih belum cukup.